kabarnya baik? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Boleh ketuanya untuk menyiapkan temannya berdoa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengaksen kehadiran. Adakah yang tidak hadir? Ada siapa aja? Nesta, kenapa Nesta? Sakit. Terus Lydia? Lydia kenapa? Sakit. Terus siapa lagi? Yoselin, sakit. Terus Wardana sakit. Udah? Yang Rizky? Oke, sakit. Sisanya masuk semua ya? Sehat ya? Oke, kita doakan bersama-sama teman-teman kalian yang tidak bisa hadir hari ini, semoga cepat diberikan kesembuhan ya, agar kembali dapat belajar bersama-sama di sekolah. Oke, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang algoritma berbasis. Oke, sebelumnya saya pengen bertanya, bagaimana kabar kalian? Baik, ada yang lagi sedih? Tidak, ada yang lapar? Semuanya baik ya? Ada yang sakit nggak? Nggak, sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian? Apakah happy? Ya, semoga semuanya akan kembali happy seperti semula ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menumbuhkan rasa nasional kita dengan menyanyikan lagu nasional ya, Garuda Pancasila. Sudah siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah menyanyikan lagu nasional. Bagaimana? Apakah makin semangat jiwa nasional kalian? Makin semangat ya. Oke, sebelum kita memulai saya ingin memberikan motivasi awal ya. Pernah nggak kalian bingung saat disuruh melakukan sesuatu tapi instruksinya nggak jelas? Apa? Ketika apa? Ngerjain tugas, terus kurang jelas gitu ya. Iya, ternyata agar tugas berhasil, kita butuh langkah-langkah yang runtut dan tepat. Kadang-kadang dikasih tugas tapi langkah-langkahnya tidak jelas ya, jadi kita bingung untuk menyelesaikan tugas. Nah, itulah yang disebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu artinya adalah langkah-langkah yang runtut dan tepat. Apa tadi algoritma? Langkah-langkah yang runtut dan tepat ya. Bukan cuma dipakai pada komputer tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Hari ini kita akan belajar menyusun algoritma untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan
bagus. Ayo kita mulai ya. Nah ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional. Sekarang saya pengen kamu ice breaking, tebak suara. Instruksinya adalah ikuti instruksi atau perintah saya. Barangkali kalian sudah pernah melakukan ini ya. Sudah pernah belum? Pernah. Yang instruksinya adalah apa? Ikuti perintah saya. Kalau saya bilang sentuh kepala, kalau ikuti perintah berarti ikutin gerakan atau ikutin suara? Iya. Sentuh kepala, sentuh hidung, sentuh mata. Terus angkat tangan kanan. Tepuk tangan 2 kali. Oke ya. Nah ini ada tantangan nih. Sentuh telinga kiri dengan tangan kanan sambil jongkok. Gimana tuh? Sentuh telinga kiri dengan tangan kanan sambil jongkok. Susah ya? Oke. Kalau tepuk tangan sebelum kamu berdiri, tepuk tangan. Ini nih gimana nih? Tepuk tangan sebelum kamu berdiri, tapi jangan berdiri. Yo, tantangannya apa itu? Tepuk tangan sebelum kamu berdiri, tapi jangan berdiri. Hah? Berarti kamu tepuk tangannya sambil berdiri atau sambil duduk? Coba tepuk tangan sambil kamu berdiri, tanpa berdiri. Tepuk tangan itu gimana kayak gini kan? Tadi kita bermain ikuti perintah. Hal ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, dalam komputer ya, kalau kita memberi perintah atau algoritma yang tidak jelas atau tidak berurutan, maka programnya akan apa? Kalian akan apa? Bingung ya, sama seperti kalian tadi. Itulah pentingnya belajar menyusun algoritma yang tepat dan runtut ya. Jadi algoritma itu penting nggak menurut kalian? Penting. Kenapa? Kalau algoritmanya tidak jelas, maka yang akan kamu temukan adalah sebuah kebingungan. Saya harus ngapain ya? Soalnya tadi langkah-langkah yang diberikan tidak jelas. Tadi bingung nggak? Bingung ya, karena mungkin langkah-langkahnya kurang jelas. Tujuan pembelajaran hari ini ya, diharapkan setelah kalian belajar hari ini ya, kalian bisa melalui kegiatan praktik coding menggunakan Scratch, siswa dapat membuat aplikasi sederhana sesuai instruksi. Yang kedua, tujuan pembelajaran adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami konsep berpikir komputasional, algoritma, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini adalah tujuannya. Semoga kamu bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kegiatan hari ini tuh ada apa aja sih? Yang pertama, berbasis vlog ya. 2, mengerjakan. Yang ketiga, presentasi hasil ya. Oke, nanti saya akan meminta beberapa siswa ya untuk mempresentasikan hasil kerjanya gitu. Ada pertanyaan pemantik. Ada yang mau baca? Boleh? Pernah nggak kalian bermain permainan ini? Gimana kamu menyusun puzzle? Susah? Bingung? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu bermain permainan yang sudah kamu mainkan di HP? Merasa apa? Kadang senang, kadang karena berlevel ya. Kalau level pertama biasanya kita masih gampang. Terus apa yang kita rasakan? Senang karena langkah-langkahnya kalau di awal itu gampang-gampang ya, mudah-mudah, jadi kamu bisa menyelesaikan dengan mudah. Tapi semakin naik level kamu merasa bingung karena kesulitan gitu. Tapi pernah ya bermain Scratch ya? Pernah. Terus saya pengen kamu mengamati ya pada aplikasi Scratch itu. Jika kamu ingin membuat animasi Scratch tentang menghitung waktu tempuh ya,
bagaimana yang penting dan mana yang tidak penting gitu ya. Dan mana yang bisa diabaikan. Oke anak-anak, setelah kalian mengamati aplikasi Scratch, Ibu ingin bertanya. Dalam membuat animasi Scratch menghitung waktu tempuh, apakah menurut kalian perlu latar belakang bergerak? Tidak ya? Tidak. Kemudian untuk apakah perlu tambahan suara? Tidak. Lalu, apakah harus fokus saja pada program utamanya? Iya. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD dan sudah memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang terdapat pada LKPD, ya, sekarang kita akan belajar tentang berpikir komputasional, ya. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, sistematis, dan struktur untuk menyelesaikan masalah, sama seperti cara komputer bekerja. Tapi bukan berarti kamu harus jadi komputer, ya. Ya, tapi tentang bagaimana kita berpikir seperti komputer, ya. Jadi bukan menjadi komputer. Oke, sekali lagi ya. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang bisa diulang, diukur, dan diotomatisasi menggunakan teknologi. Dalam berpikir komputasional itu ada 4 langkah utama, ya. Yang pertama ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah diatasi, ya. Itu adalah dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Apa itu? Jadi kita mencari kesamaan atau pola dari masalah-masalah yang ada, ya. Ketiga ada abstraksi, yaitu menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu merancang algoritma. Jadi kita sudah membahas, ya, algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi menurut kalian apakah algoritma itu penting? Penting, ya. Salah satunya untuk apa sih, ya? Jadi algoritma itu untuk membantu memecahkan masalah secara terstruktur, ya. Digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari resep makanan, jadwal harian, hingga program komputer. Membiasakan berpikir logis dan sistematis. Kemudian, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya, ya, algoritma membuat teh, ya. Yang pertama apa sih langkah-langkahnya dalam membuat teh? Yang pertama pasti siapkan gelas dan teh celup. Yang kedua rebus air hingga mendidih. Yang ketiga tuang air panas ke dalam gelas. Yang keempat masukkan teh celup ke gelas. Nah, kemudian diaduk hingga warnanya merata. Tambahkan gula sesuai selera. Dan yang terakhir adalah teh siap dinikmati. Itu adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu, ya. Oke, setelah kita belajar tentang apa sih itu komputerisasi, ya, lalu kalian sudah belajar cara membuat aplikasi sederhana dengan Scratch, ya. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran kita hari ini, ya, dengan berbantuan aplikasi Kahoot.
Oke, kita sudah selesai melakukan evaluasi ya, dan jawabannya kebanyakan udah benar ya, tapi ada beberapa anak yang masih bingung gitu ya. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuannya selanjutnya, yaitu sebagai tindak lanjut dari kegiatan hari ini adalah setiap siswa diminta untuk membuat sprite baru dengan jenis hewan yang berbeda, lalu praktekkan di rumah menggunakan Scratch ya. Gunakan kreativitasmu ya untuk mengatur gerakan, suara, dan interaksi dari sprite tersebut ya. Hasil proyek ini akan dibahas bersama pada pertemuan berikutnya ya. Jadi silakan kalian kerjakan dulu ya, nanti kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya ya. Anak-anak ya, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan kalian bisa mengerti apa penjelasan dari Ibu ya. Ibu tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.